Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasan sedikit tentang pertemuan yang kedua kemarin yang belum ada rekamannya. Penjelasan singkat pada pertemuan yang kedua kemarin. Bismillah. أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ومن الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد. Wahai anakku, jangan sampai engkau perbuatan-perbuatan engkau itu merugi dan kegiatan-kegiatanmu kosong. Yakinlah bahwasannya ilmu itu tidak akan memberikan kamu pertolongan. Mithaluhu, contohnya, law kana ala rajulin fi bariyatin asharatu asyafin hindiyatin. Contohnya, andai ada seorang laki-laki yang berada di gurun pasir dan dia memiliki 10 pedang Hindi ma'a aslihatin ukhra, dan juga senjata-senjata lainnya. Wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin, dan juga beliau seorang laki-laki yang pemberani dan ahli dalam berperang. Fahamila alaihi asadun mahibun ma dhannuka. Kemudian datanglah kepada dia seekor singa yang ganas, maka apa pikiranmu? Apa yang kamu kira? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bil isti'maliha wa darbiha. Apakah senjata-senjata tadi akan menolak bala daripada singa tadi tanpa digunakan atau tanpa dipukulkan? Wa minal ma'lum, kita sama tahu, annaha la tadfa' illa bitahriki wa darbi, bahwasanya senjata tadi tidak akan bisa memberikan faedah kecuali setelah digerakkan atau dipukulkan. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin, dan begitu juga tatkala seseorang membaca 100.000 permasalahan ilmiah, wa 'allamaha wa ta'allamaha, mengajarkannya dan mempelajarinya, walam ya'mal biha, akan tetapi tidak diamalkan, la tufiduhu illa bil amal, dia tidak akan bermanfaat kecuali ketika diamalkan. Wa mithaluhu law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyyun yakunu 'ilajuhu bisikanjubin wal kashkab. Contohnya, jika seseorang laki-laki memiliki penyakit panas dan juga penyakit kuning dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan sikanjubin dan kashkab, fala yahsulul bur'u illa bisti'maliha, maka kesembuhan daripada seorang laki-laki itu tidak akan bisa didapati kecuali dengan mengonsumsi sikanjubin dan kashkab itu. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, andaikan engkau membaca keilmuan itu sekitar 100 tahunan, wa jama'ata alfa kitabin, dan engkau mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bi'amal, engkau tidak akan bisa bersiap mendapati atau menerima rahmatnya Allah itu kecuali dengan amal. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wa al-laysa lil insani illa ma sa'ah, seseorang itu, manusia, tidak akan mendapati kecuali apa yang dia usahakan. Faman qala inna hadhihi al-ayah mansukha, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya ayat ini telah dinasakh, biqaulihi alaihi salat, dengan perkataannya Rasulullah, wa idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali 3, al-hadis, dari hadis. Fal mansukhu hadzal qail, yang mansukh itu adalah qail, yang bicara. Wala in kanat mansukhatan, dan andaikan ayat tadi dinasakh, fama taqulu fi qaulihi ta'ala, terus engkau anggap apa perkataan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya maka beramallah soleh. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yaitu balasan bagi orang-orang yang beramal. Jazaa'un bima kanu yaksibun, balasan bagi orang yang melakukan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga Firdaus.
illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, kecuali orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Wa ma taqulu fi hadzal hadits, dan apa engkau anggap terhadap hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat kepada Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji barang siapa yang mampu melakukan perjalanan. Wal imanu qaulun bil lisan, yaitu iman perkataan dengan lisan, wa tasdiqun bil janan, dan juga pembenaran dengan hati, wa amalun bil arkan, dan beramal dengan perbuatan atau anggota badan. Wa dalilul a'mal aktsar min an yuhsa, bahwasanya dalil daripada beramal itu banyak sekali. Wa in kana al 'abdu yablughul jannah bi fadlillahi wa karami, dan jika seorang hamba memasuki jannah dengan keutamaan Allah dan karunia-Nya, walakin ba'dan yasta'idda bi ta'ati wa ibadihi li anna rahmatullah qarib minal muhsinin, akan tetapi dia akan siap terhadap masuk dalam surga tadi, kecuali dia setelah dia siap dengan mempersiapkan dengan ketaatan dan ibadah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Walau qila yablughu aidan bi mujarradil iman, walaupun dikatakan dia akan masuk surga juga walaupun hanya sebatas dengan keimanan tanpa beramal. Qulna na'am, dan kami katakan benar. Lakin mata yablugh, akan tetapi kapan dia ingin masuk surga? Kam min aqabin ka'udin tastaqbiluhu ila an yasil, berapa lama dia ingin mendapati balasan terhadap perbuatan buruknya selama di dunia sampai dia masuk ke surga. Awwalu tilkal aqabati, yaitu ujian-ujian pertama, yaitu apa? Aqabatul iman, yaitu ujian daripada iman. Annahu hal yaslam minas salb, apakah dia selamat daripada keburukan, amla atau tidak. Wa idza wasal, apabila dia sampai, yakunu janiyan muflisan, dia akan menjadi orang yang merugi. Qala Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, yaqulu Allah ta'ala li'ibadihi yawmal qiyamah, Allah berkata kepada hambanya pada hari kiamat, udkhulul jannah bi rahmati, masuklah surga wahai hambaku dengan rahmatku, waqtasimuha biqadri amalikum, dan tentukanlah tempat kalian sesuai dengan amal kalian. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'amal lam tajidil ajra, selagi engkau tidak beramal maka engkau tidak akan mendapatkan pahala. Hukiya anna rajulan fi bani Israel, dan diceritakan bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Israel, abadallah ta'ala 70 sanatan, beribadah kepada Allah 70 tahun. Fa'arada Allah Ta'ala an yajlu'a 'alal malaika, kemudian Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada malaikat. Fa'arasalallahu Ta'ala ilaihi malakan yukhbiru, kemudian Allah mengutus salah satu malaikat kepada dia mengabarkan annahu ma'atil kal ibadah la yaliqu bihil jannah, bahwasanya seorang laki-laki tadi dengan ibadahnya tidak cocok, tidak layak untuk masuk surga. Falamma balaghahu, setibanya malaikat itu menyampaikan kepada seorang laki-laki tadi, qala al-abid, laki-laki tadi mengatakan, nahnu khuliqna lil ibadah, kita diciptakan untuk beribadah, fa yanbaghi lana an na'budah, maka sudah sepantasnya kita beribadah. Falamma raja'al malak, dan tatkala malaikat itu kembali kepada Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, madza qala 'abdi, apa yang dikatakan hambaku? Qala ilahi anta a'lam bima qala al-'abd, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui terhadap apa yang dikatakan oleh hamba. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah mengatakan, idzan huwa lam yu'rid an ibadati, maka dari itu dia tidak berpaling dari beribadah kepada kami. Fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu, dan kami juga tidak akan berpaling dari dia. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu, saksikanlah bahwasanya malaikatku dia telah aku ampuni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Qala Ali radhiyallahu an, Ali berkata, man dhanna annahu bidunil jahdi yasil, barang siapa yang mengira bahwasanya tanpa usaha dia akan masuk surga, fahuwa mutamannin, maka dia berangan-angan.
Wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasil, dan barang siapa yang mengira bahwasanya dengan beramal usaha dia akan masuk surga, fahuwa muta'annin, maka dia orang yang sombong. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala, Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, talabul jannah bila amal dhanbun minadz-dzunub, menuntut ataupun mengharapkan surga tanpa dengan beramal ini merupakan bentuk daripada dosa. Qala alim, seorang alim berkata, al-haqiqatu, sebenarnya tarku mulahadhatil amali itu meninggalkan menghitung-hitung amal, la tarkul amal, bukan meninggalkan amal secara mutlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, yaitu dia yang beramal terhadap kehidupan setelah kematian. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu, dan orang yang bodoh adalah yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.